Apa kabar semua? Ketemu lagi di VOA Creative Talk bersama saya Naratama. Dan seperti biasa di dunia ini, di program ini kita selalu berbicara masalah kreatif, inspirasi, motivasi. Dan kali ini saya bertemu dengan seorang tamu. Dia adalah seorang praktisioner yang sudah mengaktualisasikan dirinya menjadi seorang public speaking. Ini menarik. Dari praktisioner di dunia perbankan kemudian pindah menjadi seorang public speaker yang sukses. Berarti kan ada unsur-unsur kreatif di balik ini. Bagaimana mengaktualisasikan kreativitas itu? Arti ilmu perbankan disampaikan kepada menjadi public speaker, kemudian disampaikan pada publik untuk kepentingan menginspirasi dan memotivasi publik untuk menjadi lebih baik. Dan kali ini saya ketemu dengan tokohnya, Mas Pahala David. Terima kasih Mas Nara. Terima kasih Mas Nara. Gimana nih Bos? Jadi lagi di New York sekarang? Iya, senang di sini. Waktu itu udaranya bagus. Pokoknya I came in the right time, I think. You came in the right time, tapi udah 3 kali came in the right time. Iya. Apa sih yang membedakan New York dengan kota lain? Well, the Broadway musical and the Hustle and Bustle itu yang saya bikin suka New York. Makanya jadi benar-benar dalam setahun ini sampai bisa 3 kali ke sini. Kalau nggak ada pull factornya nggak mungkin mau sampai ke sini. Magnet dari New York langsung jauh banget ke sini terbang. Jauh lagi. 27 jam. Iya. Kalau nggak cinta nggak mungkin mau ke sini tapi 3 kali. Sampai 3 kalinya. Tahun ini sudah 3 kali. Betul. Tapi kalau untuk tadi nonton Broadway segala macam, kenapa tertarik dengan musik? Gini, awalnya dulu memang sempat sekolah musik, jadi guru piano, sampai kuliah cari uang dari guru piano. Sekolah musik? Ya. Sekolah musiknya apa? Piano? Ya. Klasik? Betul. Berarti baca not itu? Iya. Guru piano, betul. Sampai ngajar anak-anak kecil. Wow. Nah, singkat cerita dapat uang ekstra di situ. That was my first trip ke Amerika dari situ. Oh gitu. Itu awalnya saya bisa ke Amerika dari ngajar piano. Lalu singkat cerita sekolah ambil S1, kebetulan saya ambil di UI, lalu saya ambil S2 di Australia. Memang kepengen jadi banker saat itu karena kayaknya era itu kan menjadi banker kayak something yang wow gitu, pakai dasi keren segala macam kan. Nah, akhirnya udah menjadi banker, jadi praktisi. Tiba-tiba di tengah jalan all the way menjadi banker, kepengen namanya time freedom. Ya. Kebebasan waktu. Betul, tapi kebebasan yang ada hitung-hitungannya. Nggak bisa kita main bebasnya tapi ada hitung-hitungannya kan. Dapat hitung-hitungan, I need something for a living juga dong. Nah, singkat cerita setelah saya jalanin sampai saya memutuskan this is the time. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari 9 to 5 menjadi sekarang berbagi ilmu lah. Saya bilang berbagi ilmu kepada teman-teman yang mungkin bisa saya sharing, saya punya experience. Ini menarik sekali, jadi dorongan setelah biasa bekerja 9 to 5, betul. kemudian sebagai profesional. Betul. Ya? Profesional sampai terakhir menduduki jabatan cukup penting. Ya saya membawain. Dunia perbankan. Ya, saya kan kuat di sales ya, di wealth management ya, jadi pengelola kekayaan. Jadi sampai akhirnya saya juga membawai banyak cabang. Lalu akhirnya saya sampai berpikir bahwa this is the moment saya harus berbagi ilmu saya. Nah, kalau nunggu pensiun nanti udah keburu spiritnya hilang. Jadi nggak perlu harus menunggu pensiun. Biasa orang bekerja kan 9 to 5, kemudian cari pensiun kapan. Ini nggak langsung ditinggalin aja karena pengen time freedom. Betul. Itu dorongan apa ya bisa? Oke, jadi kan dulu waktu namanya di bank itu kan kita kan sering disuruh training ya. Nah, beberapa hal yang saya lihat kok cara penyampaiannya waktu saya rasakan terlalu monoton. Trainer-trainernya. Betul, terlalu menggurui. Nah, jadi saya berpikir wah someday saya harus mempunyai inovasi yang bagaimana cara menyampaikan message itu dengan cara yang menarik. Sehingga kayak kita makan obat aja. Obat kan bisa pahit, bisa kita kemas dalam keadaan yang enak. Yang penting kan hasilnya, bukan caranya. Tapi obatnya sama? Betul, yang penting kan hasilnya. Nah, mungkin kan kalau dulu orang kan kesannya bahwa cara untuk mendeliver ilmu itu harus dengan cara one way communication, contohnya. Jelasin, kemudian dihafalkan. Betul. Gitu ya. Jadi ada benar, ada salah. Nah, itu yang waktu ketika di Australia saya pikir, wah this is nggak yang semestinya harus seperti ini terus. Bahwa ilmu itu kan dinamis. Belum tentu yang sebagai orang di depan kelas itu dia yang selalu benar. Jadi ide menjadi seorang public speaker itu datang ketika sudah berada di dunia profesional. Sebelumnya belum ada cita-cita. Belum. Jadi karena kan masih memulai karir dulu dari SMA, kemudian itu belum ada. Belum. Latar belakangnya sarjana hukum lagi. Iya, saya hukum, lalu saya ada kerja di banking, itu pun di sales ya. Jadi benar-benar kalau secara itu nggak ada hubungan. Tapi ya sarjana kan hanya pembentukan cara berpikir kan. Tidak harus selalu. Terus dorongannya apa? Yang orang berarti kan freedom time. Kemudian wah pemilih ini ada
ada kesempatan bahwa tren sekarang terlalu menonton, berarti saya harus menciptakan sebuah inovasi baru, penciptaan baru, bagaimana train orang menjadi lebih baik dengan cara saya kan gitu ya. Tapi keberanian ambil sikap, wah kalau gitu gue mundur aja deh, saya harus mundur aja, saya harus berdikari, itu gimana dorongan itu? Memang nggak gampang, karena ada orang memang yang tipe suka di comfort zone. Ya, orang kan tuh pilihan ya, jadi bukan benar atau salah kan. Nah, ya saya pikir bahwa saya percaya dalam hidup tuh harus berani membuat keputusan besar. Saya 2 kali buat keputusan besar dalam hidup saya. Pertama ketika saya mengambil S2, saya itu sudah enak sebagai pekerja kantor. Saya resign. Oh, udah enak, kemudian decide ambil S2. Betul. Padahal tidak ada yang menjamin saya bisa balik kantor kerja. Tapi decided. Betul. Saya pikir I was improving myself. Masa sih pulang nggak laku? Nah, itu aja. Lalu pas kedua yang ini, ketika saya memutuskan this is the moment, saya harus mewujudkan apa yang saya kepengen, which is bisa berbagi ilmu dengan cara saya, dengan style saya, tapi juga punya time freedom. Nah, itu dan saya rasa sekarang this is the moment yang memang apa yang saya kepengen dari dalam hidup saya. Wah, itu cita-cita semua orang tuh, bagaimana caranya supaya bisa dapat time freedom, gitu kan, kebebasan waktu, kemudian bisa bekerja lebih independen dan sebenarnya semangat entrepreneurship itu. Betul. Dan satu lagi, kalau kita bekerja apa yang kita suka, itu beda dengan kalau kita bekerja karena we have to do it. Itu yang saya rasakan. Mungkin ketika saya bekerja, saya bilang gak ada yang salah sebagai ketika apa yang saya lakukan kemarin, cuman the passion is different. Nah, tapi ketika kita melakukan apa yang kita suka, even kasarnya mungkin kita nggak dibayar pun, tetap kita jalanin karena kita happy. suka. Betul. Apalagi kalau kerjanya hobi. Ya? Betul. Apalagi kalau kita dibayar. Ya, gitu, oke, Pak pemirsa. Kita masih seru nih, kita masih ngobrolin. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih ngobrol dengan Mas Pahala, dan satu lagi kita akan ngobrolin soal bagaimana mentransformasikan diri menjadi seorang public speaker dari pekerjaan yang rutinitas. Pemirsa jangan kemana-mana, stay tune di VOA Creative Talk. Tercipta kreativitas ketika dia pada situasi yang mungkin tidak comfort. Oke. Nah, itu yang kita mau membuka mindset. Pemirsa Creative Talk, kita masih ngobrol-ngobrol dengan Bung Mas Om Pahala. Ini udah segala macam, namanya udah Pahala, berarti pahalanya banyak banget. Amin. Ini tadi kita masih ngobrol-ngobrol soal bagaimana menjadi seorang public speaker. Ya. Dan sekarang spesialisasinya adalah menjadi public speaker. Karena latar belakangnya adalah dunia perbankan. Ya. Kemudian menjadi public speaker di dunia perbankan. Betul. Diskupkan lebih kecil lagi menjadi sales. Ya. Pertanyaan orang, kenapa sih kita tetap harus ikut training? Berarti misal sales, kan udah tahu sales gitu, udah belajar ekonomi, ya kan udah praktik. Kenapa orang harus selalu ikut training sales? Oke, gini, waktu saya membawahin cabang, saya dapat banyak orang-orang yang pintar, lulusan luar negeri, lulusan dalam negeri, tetapi ketika dia bekerja di real life situation, ternyata itu dua benda yang berbeda. Kita mungkin keren di sekolah, ketika di lapangan itu menjadi hal yang berbeda. Nggak semua di sekolah bisa diterapkan, gitu. Ya, dari mulai spirit yang tidak cepat menyerah segala macam, itu hanya ada di lapangan, tidak ada di sekolahan kita pelajari. Nah, jadi ketika itu saya merasa bahwa sebetulnya orang itu juga butuh skill, tidak hanya ilmu. Ilmu pasti penting untuk pembentukan cara berpikir, tapi skill juga nggak kalah. Makanya ketika Pak Presiden Jokowi sangat mendorong orang untuk vocational sekolah yang bersifat skill, itu saya senang sekali karena memang sebetulnya itu diperlukan. Banyak orang yang mungkin dia IPK-nya atau GPA-nya cum laude, belum tentu dia di kehidupan dia sebagai pekerja inline dengan, karena itu is about your skill. Jadi kalau misalnya saya seorang sales gitu, saya seorang sales, saya udah sukses, wah, sales produksi produk saya udah laku, gitu. Perusahaan saya udah mencapai level paling tinggi. Betul. Kemudian kenapa saya masih ikut training lagi? Oke. Saya kan juga adjust, dunia digital saya ikutkan. Betul. Jadi apa sebenarnya yang harus memotivasi orang untuk bisa selalu ikut training? Ya, sebenarnya kan itu is about improving developing your capacity dong. Ya, kan kalau sekarang kita udah jago di satu hal, kenapa nggak kita bisa 3 hal dan 5 hal seterusnya? Kan orang itu juga akan menjadi pemimpin kan? Betul. Tidak serta-merta akan menjadi seorang sales terus, individual sales. Nah, jadi itu is like berkembang. Nah, makanya kenapa kita selalu menekankan mereka perlu pelatihan, karena kita nggak berharap dia hanya jago di satu sisi. Apa aja sih yang diajarkan? Kalau boleh
Iya. Kalau misalnya pengen tahu apa sih gitu kan, Sangat luas. Karena kalau kayak perbankan kan sekarang sangat luas ya, dari mulai pengelola kekayaan, dari mulai sales advisory proses, itu sangat luas. Jadi kita melihat sales itu tidak hanya satu sisi, bagaimana kita bisa menjual benda orang mau, tapi juga bagaimana benda itu berguna bagi orang itu, dibeli karena memang sesuai kebutuhan dia. Karena kebutuhan, Bukan, kebutuhan jadi butuh. Betul, bukan karena mental yang penting laku nih barang. Nah itu yang kita mau rubah mindset seorang sales, supaya sifatnya memang panjang, bukan orang beli karena kepentingan dia, tapi karena kebutuhan si pembeli. Tapi dibutuhkan ini nggak sih? Dibutuhkan kreativitas nggak sih untuk seorang sales? Pasti dong. Kenapa dibutuhkan? Pasti dong, karena kita berhadapan dengan orang yang berbeda setiap hari. Misalnya kreativitas apa tuh? Ya, contoh gini, saya menghadapi orang yang tua dengan saya menghadapi orang yang muda pasti akan berbeda. Communication skill saya berbeda. Saya menghadapi orang yang mungkin pendidikannya tinggi dan pendidikan rendah juga berbeda. Kita nggak bisa expect orang yang menyesuaikan ke kita kan. Kita harus beradaptasi dengan orang itu. Itu kan skill yang nggak kita dapetin ketika kita sekolah. Tapi ketika kita di lapangan. Nah, dan itu yang saya alami ketika saya awal kali saya dari bawah. Saya banyak mengalami yang namanya, begini toh. Kedua, di sales itu banyak penolakan. Banyak penolakan. Nah itu gimana? Kreativitasnya apa tuh? Justru itu, kalau orang hidupnya enak, pasti kreativitasnya tidak timbul kan? Tapi karena sudah common, betul. Sudah enak, dia nggak perlu lagi kreativitas lagi. Kayak kita di ruangan aja, kalau kita di ruangan, udah ada pintu, kita udah nggak mikir, ada pintu keluar, tinggal keluar. Tapi ketika kita di ruangan yang kita nggak tahu pintu di mana, kita nggak tahu jendela di mana, pasti kita jadi ada kayak MacGyver, ingat gak film MacGyver dulu kan? Semua bisa jadi sesuatu kan? Pakai obeng juga bisa, satu obeng bisa buka segala macam. Betul, itu kan orang bisa tercipta kreativitas ketika dia pada situasi yang mungkin tidak comfort. Nah, itu yang kita mau membuka mindset-nya bahwa memang di sales itu sangat tidak ada, it's not scientific, bukan 1 tambah 1 2. Jadi setiap orang mempunyai kreativitas masing-masing. Jadi sebenarnya bagaimana memotivasi orang, menginspirasi orang supaya terbuka. Betul. Dan mereka juga melihat sesuatu yang baru. Istilahnya di recharge lagi. Betul. Ya, di recharge ya. Tapi rata-rata kelemahannya apa sih kalau misalnya, saya nggak tahu ya kita dengan pengalamannya. Oke, kebanyakan gini, kita mungkin ketika kita kuliah, kita mungkin bisa aja kita juara kelas segala macam, tapi ketika kita di lapangan kita nggak siap, namanya mental kalah. Mental kalah? Betul. Itu apa semua rata-rata, jadi kalau kita mau terjun ke dunia marketing sales, kita nggak boleh punya mental kalah? Nggak boleh tuh ya? Nggak boleh. Pokoknya udah nggak boleh, lo nggak boleh punya mental kalah, harus menang. Betul, aja. Karena teorinya kita 10 kali ketemu orang, 11 kali ditolak. 10 kali ketemu orang, 11 kali ditolak? Kasarnya. Oke, dan sekarang di 11 kali ditolak itu, yang 12 harus diterima dong? Betul, mudah-mudahan. Nah itu yang mental itu kan harus diciptain ditumbuhkan dari awal. Tapi di dunia digital sekarang ini, di milenial segala macam, itu itu kreativitas dalam sales itu ada bentuk apa ya kira-kira? Macam-macam kan, kayak dengan the power of social media juga banyak kan, lalu dengan cara menjual dengan tidak harus dengan one on one masih dibutuhkan, tergantung. Nah, walaupun sekarang di dunia sosial media, dunia Instagram, one on one masih dibutuhkan. Ya, karena kan kalau sesuatu yang bersifat intangible itu kan kita nggak bisa like kalau kita jualan benda mungkin kita nggak perlu ketemu orang ya, tapi ketika sesuatu intangible kan tetap harus. Perbankan misalnya, mau jual bank misalnya. Kan intangible ya. Bagaimana saya bisa meyakinkan Mas Tara bahwa produk bank ini bagus, atau kenapa dengan dealing dengan saya di saat jadi ada pilihan. Personal penting sekali ya? Sangat. Penting sekali ya? Sangat. Walaupun di dunia seperti sekarang sangat. Ini, digital ya? Sangat. Kalau menurut saya pribadi sangat. Karena ada beberapa hal yang kita bisa digitalisasikan, ada beberapa hal yang kita masih humanisasikan. Wah, ini penting banget. Ada beberapa hal yang bisa didigitalisasikan, ada beberapa hal tetap harus ada unsur humanis. Yeah. Nah ini penting sekali. Pemirsa yang kemana-mana kita masih ngobrolin perbedaan antara digital dan humanis. Stay tune terus di VOA Creative Talk. Kayak dulu anak buah saya bilang, bos saya ditolak, bos saya dimarahin klien. Saya bilang, saya tidak pernah empati sama seperti itu. Karena gitu? Been there, done that. Kembali lagi di VOA Creative Talk, kita masih ngobrol-ngobrol dengan Mas Pahala. Ini yang banyak pahalanya. Amin, Mas Tara. Makasih. Jadi mudah-mudahan. Dan ini tadi kita udah bicara soal bagaimana digital, bagaimana humanis. Yeah. Sekarang kira-kira ada nggak sih tips dari Mas Pahala, terutama untuk para milenial, anak muda ini kan sekarang
dunianya agak berubah Yeah. nih, gitu. Masuk penjualan sekarang melalui Instagram, gitu, ada yang melalui podcast, ada segala macam. Ini apa sih yang harus disiapkan oleh the next generation untuk masuk ke dunia perbankan, terutama dalam bidang sales? Saya terus terang iri dengan kelompok milenials ya, karena saya lihat dengan mereka ada banyak sekali perubahan yang terjadi. Ngiri ya? Saya iri. Beda banget. Ya beda banget ya. Saya ingat dari bawah ketika saya awal karir saya benar-benar everything was so difficult ya. Cuman memang it makes me stronger ya. Jadi, cuma kan setiap era pasti ada plus minusnya kan. Nah, jadi kalau saya boleh sharing ya, ketika saya juga ketemu teman-teman milenial, dan saya sangat banyak belajar dari mereka kalau boleh jujur. Bagaimana mereka bisa update dengan segala hal. Nah, jadi kalau saya mungkin nggak bisa bilang tips, tapi mungkin lebih ke sharing dari pengalaman saya. Mungkin yang penting intinya jangan takut menyerah, karena orang-orang milenial sekarang kan udah sangat kreatif, mereka sangat pintar, mereka sangat inovatif. Update semua. Nah, cuman satu aja, mudah-mudahan spirit, daya endurance-nya terhadap penolakan, terhadap kegagalan itu jangan kalah sama kita-kita yang mungkin sedikit era kolonial gitu loh. Itu aja sih kalau saya. Karena kan everything was so, saya udah nggak bilang easy, cuman maksudnya jauh lebih dipermudah dengan adanya teknologi. Nah, tetapi yang namanya ada hal yang mungkin kita nggak bisa sentuh dari sisi teknologi semua kan. Saya bilang ada humanisme juga ada, yang approach terhadap orang lain, terhadap pelanggan juga. Itu tetap ada unsur humanismenya. Jadi pokoknya jangan menyerah ya, karena sekarang orang sering bilang anak-anak milenial atau anak-anak muda sekarang dibilang instan generasi. Semuanya pengen cepet jadi, punya satu produk, lagi tuh betul. line, pengen jualan online, pengen jadi gitu kan. Sementara kan zaman kita dulu mau jualan aja kita bingung gimana kita mau jualan. Kita mau buka lapak di jalan, di beneran di pinggir jalan. Bener, kita nggak punya media platform. Nggak punya modal pula lagi kan. Terus itu kan kalau secara general, kok untuk sales gimana? Apakah ada diperlukan ilmu khusus nggak sih untuk bisa menjadi seorang salesperson yang baik? Ya, intinya sih kalau saya hanya satu dari pengalaman saya pribadi ya, yaitu pokoknya kreatif udah pasti yang kayak Mas Nara bilang, dan itu saya yakin dipunyai oleh semua milenial sekarang. Gimana caranya? Mereka jauh lebih kreatif dibandingin era-era kita. Cuman mungkin yang saya bisa sharing lebih ke bagaimana mereka bisa tetap persisten dengan apa yang mereka lakukan. Apapun itu pilihannya loh. Persistence. Betul. Jadi nggak ada sesuatu itu yang Roma wasn't built in one day kan. Jadi nggak mungkin sekali kita langsung besok udah langsung berhasil. Jadi harus ngikutin step by step. Mungkin memang ada beberapa tokoh yang nasibnya beruntung ya, sekali itu langsung. Tapi gimana sih caranya mengatur persistence itu? Gimana caranya supaya ini kan gagal nih jualan. Betul. Itu aduh gagal. Itu gimana sih ada secara emosional? Ya, ada tips-tips nggak? Mungkin harus dijalanin. Jalanin aja gitu. Jadi kalau ada kayak dulu anak buah saya bilang, "Bos, saya ditolak, bos, saya dimarahin klien." Saya bilang, saya tidak pernah empati sama seperti itu. Karena been there done that. Kalau kamu nggak ngalamin ditolak, kamu nggak ngalamin dimarahin, kamu nggak marahin kegagalan, kamu bagaimana kamu bisa tahu? Jadi kalau Pak, saya dimarahin nih Pak, saya nggak dapat klien gitu. Jawabannya salah sendiri. Musik gitu, jawabannya gitu. Wah, kejam juga. Bukan kejam, cuman itu cara mendewasakan mereka. Gitu, supaya tough ya. Betul. Mental sekarang. Karena memang itu. Gitu. Tapi diperlukan skill nggak yang lain, misalkan skill bahasa atau skill pasti. Makanya along the way namanya kita developing diri kita haruslah. Kalau nggak kita cuma di situ-situ aja, kita punya zone kan. Kita juga harus naik kelas dong. Sekarang aku tanya dulu, ini sampai pencapaian seperti titik ini apakah juga dipengaruhi karena latar belakangnya adalah sebagai seorang musisi? Enggak sih. Kalau musisi lebih ke mungkin kreativitas mungkin ya. Mungkin otak kiri mungkin ada kali ya. Mungkin loh. Saya nggak ada hubungan ya posisi sama sekarang. Ya, karena kan bisa aja sekarang teman-teman misalnya ada teman-teman di Indonesia yang kemudian punya musisi dia juga mungkin juga bisa berimprovisasi. Ya mungkin. Biasanya kan orang suka seni itu ada unsur artnya kan biasanya. Tapi saya nggak jaminan ya. Iya, kan saya nggak jaminan. Tapi yang penting sekarang apa? Latihan. Latihan terus-menerus. Betul. Gitu. Latar belakang pendidikan apa aja, Bu? Gimana? Harus ekonomi tetap? Atau enggak lah. Kalau sarjana itu kan hanya pembentukan cara berpikir. Jadi bebas Iyalah. Siapapun dengan latar belakang pun bisa menjadi good sales? Betul, pastilah. Bisa menjadi good sales? Pasti. Jadi sekarang tinggal tergantung orangnya. Betul. Yang penting bisa persisten dengan apa yang dilakukan. Persisten yang bisa dilakukan. Satu lagi yang terakhir, perlu ini nggak sih punya kemampuan komunikasi teknik pasti, berbicara? itu pasti. Ada tips nggak? Nah, saya hanya bisa bilang mungkin tipsnya seperti ini ya. Untuk bicara ya? Ya, intinya gini, kita mungkin we have to confident what we are talking. Ya, untuk menjadi confident kita harus punya kompetensi kan.
Kalau nggak kita ngomongnya hanya asal nyeblak aja kan. Berarti harus ada kontennya kan? Betul, harus ada kompetensi juga. Jadi tidak hanya pintar ngomong tapi kosong isi juga siapa yang mau dengar. Jadi gimana tuh membangun kompetensi itu dengan cara apa? Ya macam-macam orang bisa, mungkin dia improve, dia punya skill dengan didikan atau apapun kan. Orang tahu lah apa yang untuk improve dia. Oke. Dengan pelatihan itu salah satunya. Kompetensi itu berarti bisa Betul. bicara. Jadi jangan sampai berbicara menjual barang tapi nggak punya kompetensi. Betul, pasti. Perlu wawasan nggak, pengetahuan? Pastilah, Pasti ya? Karena selling itu sebuah trust kok. Sebuah trust. Iya. Apalagi selling perbankan. Betul, intangible. Tak terlihat kan. Iya, lihat kalau beli emas kelihatan emasnya kayak apa kan. Oke, one last sebelum kita tutup. Ada Mas satu Dara. kata nggak buat para millennials ini yang pengen belajar di budaya perbankan? Oke. Saya sih nggak bisa bilang tips, saya lebih bisa bilang intinya satu sih ya. Apa yang udah kalian lakukan, just fokus aja. Itu aja kalau saya bisa bilang. Apapun itu ya, fokus gitu. Karena yang tahu bagus itu diri Anda sendiri. Ya. Dari sini. Betul. Jadi mau kata orang apa segala macam Iya dong. jangan terlalu pengaruh. Iya Yang penting dong. adalah kemauan Iya, kita. yang tahu dia kok. Terus bagaimana tips untuk menjadi seorang yang bisa bekerja di Freedom Time? Ini paling penting di terakhir nih. Iya. Gimana caranya pada akhirnya saya memutuskan mau jadi Freedom Time. Itu ada tips nggak? Ya, kadang hidup harus ada nekat-nekatnya juga ya. Hidup harus ada nekat, harus ada Kadang-kadang, keberanian. kalau terlalu, Tapi pakai perhitungan. Kalau harus dong. Kalau kita naik perahu di sungai terlalu lembut juga nggak ada buaya ya. Bener. Harus ada ombak-ombaknya Harus ada dikit lah. ombak-ombaknya. Jadi kalau memang udah berani ya sudah. Oke, thank you banget nih. Sama-sama, Mas Dara. Wah, thank you banget Thank nih. you sama-sama, Mas Creative Dara. Talk kali ini kedatangan tamu dan seorang yang sangat expert di bidang sales dan kita Makasih, banyak Mas mendapat Dara. ilmu. Pemirsa semua dan mendengar podcast, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini bermanfaat untuk semua dan bisa memotivasi kita menjadi orang lebih baik, terutama bisa mengembangkan ide-ide kreatif kita di masa depan. Oke pemirsa, sampai ketemu di VOA Creative Talk episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.